seorang pria menemukan istrinya telah tewas terkapar di pinggiran hutan. Ia segera membawanya dan berlari untuk mencari bantuan ke polisi. Tapi sungguh malang nasib sang pria tadi. Selain telah kehilangan istri, dia juga tertuduh sebagai pembunuhnya. Bagaimana dia bisa lepas dari tuduhan pembunuhan? Dan siapa pembunuh sesungguhnya? Sebuah kisah nyata pembunuhan yang berakhir mengherankan. Kalian jangan pernah melewatkan kisah ini. Pria ini adalah Ingemar Westlund. Saat itu usianya adalah 68 tahun. Dia mempunyai istri bernama Agneta Westlund, usia 63 tahun. Ingemar dan Agneta tinggal di Swedia, di desa pinggiran danau yang dikelilingi banyak pepohonan. Suatu tempat yang nyaman dan relatif aman dari gangguan orang jahat. Di suatu pagi, Agneta berjalan di pinggiran hutan bersama seekor anjingnya. Ia berjalan mencari kesejukan udara sambil melihat air dari tepi danau. Ia biasa melakukan hal ini setiap hari. Maklum saja, saat itu usianya sudah 63 tahun, jadi ia harus sering berjalan-jalan untuk menjaga tubuhnya tetap bugar. Sampai siang hari, Agneta yang biasanya sudah sampai rumah, kali ini belum menampakkan dirinya. Ingemar pun mulai bertanya-tanya, kenapa hingga siang belum juga pulang. Lalu, Ingemar berinisiatif untuk menyusul Agneta ke pinggiran danau yang biasa ia lalui. Sesampainya di pinggiran danau, tak diduga, ia menemukan istrinya telah tewas. Agneta tewas di pinggir danau dengan keadaan yang memprihatinkan. Nampak sekali di tubuhnya tanda-tanda kekerasan. Agneta memang nampak dibunuh. Ingemar benar-benar kaget dan tak percaya dengan yang dia saksikan kali ini. Istri tercintanya mati dibunuh. Ingemar bergegas membawa jasad istrinya pulang. Dan dia segera menelpon polisi, memberitahukan bahwa ada pembunuhan di tempatnya. Dan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri. Polisi pun datang dan segera melakukan olah TKP. Polisi segera memeriksa dan meneliti tempat kejadian perkara, juga memeriksa jasad Agneta. Dan ternyata, polisi menyimpulkan bahwa Agneta tewas dibunuh. Dan bukan tewas karena serangan jantung. Polisi memintai keterangan Ingemar perihal kejadian tersebut. Polisi juga mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan masyarakat sekitar rumah Ingemar. Mereka mengatakan bahwa tempat yang mereka huni adalah tempat yang aman dari gangguan kriminal. Karena tempat yang mereka huni adalah tempat yang tidak banyak penduduk. Mereka juga memberi keterangan bahwa Ingemar dan Agneta bukanlah sosok yang sedang diincar oleh penjahat, penagih hutang atau semisalnya. Sampai di sini polisi dibuat bingung. Pasalnya, desa itu adalah tempat yang aman. Dan Ingemar juga dikenal sebagai orang yang tidak mempunyai musuh. Nasib sial bagi Ingemar. Sudah jatuh tertimpa tangga. Alih-alih kedatangan polisi bisa memecahkan masalah pembunuhan istrinya. Yang ada justru Ingemar malah dijadikan tersangka pembunuhan. Bagai disambar petir, Ingemar harus menelan kenyataan ini. Polisi segera membawa Ingemar ke kantor polisi dan menahannya untuk dimintai keterangan lebih jauh. Setelah diinterogasi dan dimintai keterangan selama 10 hari, polisi membebaskan Ingemar.
karena tidak cukup bukti bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Setelah bebas dari penahanan polisi, Ingemar segera pulang ke desanya. Tetapi kini kesedihannya bertambah lagi. Karena masyarakat di sekitar Ingemar kini mengucilkannya dan memandangnya sebagai kriminal. Mereka tetap meyakini bahwa Ingemar adalah pembunuh istrinya. Tak tahan dengan kondisi seperti itu, akhirnya Ingemar memutuskan untuk pindah rumah. Untuk mencari suasana dan lingkungan baru, dan menghilang dari tatapan curiga tetangga Ingemar. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, polisi mengotopsi jasad istri Ingemar, yaitu Agneta. Di jasad Agneta ditemukan air liur dan bulu hewan. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata itu adalah air liur dan bulu hewan rusa besar. Polisi sempat dibuat bingung. Bagaimana bisa hewan yang dikenal pemalu dan normalnya lari bila bertemu manusia, kenapa bisa menyerang dan membunuh manusia? Polisi pun terjun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa di sekitar sana terdapat kebun dan fermentasi buah. Dan terkadang rusa besar memakan apel fermentasi yang menyebabkan rusa mabuk serta agresif sehingga menyerang manusia.